شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى الله بفضل الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in ma ba'du. Adik-adik mahasantri yang kami hormati, ini hari ketiga kita ngaji kitab Al-Kasf wa Tabyin. Tetapi sebelumnya perlu kita perhatikan ada beberapa informasi. Yang pertama terkait dengan perizinan. Sekarang itu saya diamanahi kon ngizini. Karena tahun ini jatah Mahat Ali, jatah murabi untuk Mahat Ali itu tidak ada. Sehingga presidennya tidak berani memberikan izin. Sehingga dilimpahkan ke saya. Sehingga untuk perizinan nanti yang paling efektif itu sebenarnya perizinan ketika ngaji taklim, besok ketika sudah aktif. Kalau ini sesungguhnya pengajian ini untuk mengisi kekosongan jenengan. Yo pulang tapi ojo suwi-suwi ngono. Engko salah lali kok. Kecuali memang ada keperluan, ada hajat yang tidak bisa ditinggal, sehingga ya boleh untuk izin atau sakit, monggo. Yang penting WA atau matur langsung, tidak apa-apa. Sehingga HP saya yang aslinya itu jarang ada notifikasi WA. Saya ini malah ada notifikasi WA arah izin. Assalamualaikum Ustaz, nama saya ini izin. Nggih. Ustaz, nama saya ini izin. Kayak formal loh, kadang kulino izin versi kuliahan menyebutkan salam, nama, mahasiswa, NIM-nya, alasannya, ditutup terima kasih dan salam. Ustadznya menjawab waalaikumsalam, nggih Mbak, nggih Mas, ngotok kan. Kayak ndak ngregani yo nak sini ya. Ya sini jawabnya ya waalaikumsalam, saya atas nama ini memberikan izin kepada jenengan dalam tenggat waktu 3 hari maksimal misalnya ya. Gitu. Karena sesungguhnya saya di sini itu ya mandataris dari Kiai Muzaki dulu, sehingga wis sampean ning kene ae sih sambil kuliah S2. Ya otomatis perintahnya begitu, kalau sudah lulus sudah selesai ya sudah ganti yang lain, yang abdi yang khidmah ganti. Nah itu. Dan saya juga tidak punya SK yo murabi yo ndak SK, tapi saya enak kayak begini enak menjalani hidup seperti ini. Status saya sebagai mu'alim itu hanya mu'alim musaid. Ini hati kan ada musaid ya. Kalau di perguruan tinggi ada al-ustadz al-musaid, itu associate profesor atau asistennya. Dan saya diperbantukan. Nah, memenuhi standar kualifikasi enggak sebenarnya, minimal harus S2. Saya sebelum OTW. Saya kan masih OTW. Tapi karena mandat itu dan juga atas restu atas restu mama papa saudara.
Ya mandat itulah yang membuat saya di sini hingga sekarang. Kiai Muzaki, Kiai Hamzawi itu. Sehingga yang paling senior ya aku, no. Akhirnya ya sing senior itu yang dijadikan tulang punggung nggih ngopeni sampean. Tapi alhamdulillah saya ndak nyangoni sampean. Jadi dipermudah itu. Itu yang pertama terkait perizinan taklim. Nanti yang paling efektif itu ketika masa taklim mulai di jam malam itu penting ojo dadakan lorone dadakan kecuali lek keserempet utawa keseleyok utawa ya apalah itulah sing sifatnya insiden tapi dadakan itu dimaklumi. Lek orang dadakan ya ojo. Ustaz saya izin sakit pusing. Tak jawab kok, ya minum Panadol Pak. Itu. Yang kedua terkait dengan aktivitas mahasantri, terutama sholat jamaah ya. Nah, sholat jamaah, kalau yang putri saya tidak tahu, pokoknya diopeni sing mbak-mbak sing putri. Kalau yang putra diusahakan seaktif mungkin jamaahnya. Kan sudah dijadwal sama divisi Ubudiyah ya. Dijadwal sapa sing muadzin, sapa sing ngimami. Nah, itu pokoknya sesuai jadwal itu dilaksanakan. Lah ini ketika sholat jamaah, ini speaker ini soundnya ini di fullkan aja. Soalnya sampai bawah itu enggak krungu biasanya arek-arek adzan itu. Atau arek pujian itu kadang ndak banter utawa sone sing memang ndak banter. Bawah itu mau gremeng ngono. Lah iku malah ngenakne nek turu. Malah ngenakne nek turu. Lek subuh biasanya tak keploki ngono. Ayo gum sholat. Ngono ya nek sing tangi nek sing malah tambah lelap tidurnya. Ya itu. Kalau yang di streaming ini saya cek kemarin itu suaranya tidak terlalu banter sing masuk ke sana maksudnya. Tapi lagi headset, lagi ngrungokne headset itu jelas. Nah, ya nanti solusinya bagaimana lah. Sakno sing kepengen ngaji tapi tidak bisa hadir itu bisa lewat ini, lewat Instagram. Itu gue pakai mic apa sing dicantolnya kayak clip on apa kayak mic ngono itu juga bisa. Atau barangkali ketika adik-adik itu ketika memberi makna kok aku mocone terlalu cepet iso murojaah lewat Instagram itu sejenis ngono ya meningkatkan viewers meningkatkan view-nya itu. Untuk hari Senin itu ndak usah dikasih wedang ya, karena puasa ya, kode puasa 10 Muharram. Sekarang kan sudah tanggal 7. Mbuh poso apa ora ya wis urusane mengko. Tapi untuk menghargai jenengan-jenengan dan juga mungkin sugane ndak usah teh lah. Anu aja air putih aja. Kubene Ramadan itu jupuk ning kamar itu ada air putih klep itu. Itu saya lebih enak itu. Iki sing teh-teh kayak begini ini disimpan nanti ketika taklim aja. Sakno mbak-mbak aku dadak adang, dadak apa? Ngudeki engko nek sing kesel terus dikongkon gawe teh ana kluwer uyah ngono. Ndak usah repot-repot. Kopi teh itu saya jarang, maksudnya jarang, lebih ke air putih. Nah, itu. Wis 10 menit aku memberikan informasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi man ihtarra bi hasanatihi ma'aqillatiha wa kathrati sayyiatihi. Kitab Al-Kaswatabin versi cetakan lama itu udah ada judulnya. Gak ada judulnya, murah-murah faslun. Tapi dengan terbitan baru ini di kontribusi penerbit baru itu memberikan judul sehingga pembaca itu menjadi mudah untuk membaca kitab ini. Cuma sayangnya sing versi cetakan terbaru ini padahal sudah ditaklik sama Ustadz Misbah bin Abu Bakar takdim wa ta'liknya. Mungkin tidak dimukobalah dengan cetakan yang dulu sehingga banyak yang salah secara tarkib atau secara susunan lughawi, atau bahkan ada yang sakitun fin nuskhoh, sakitun minan nuskhoh al-qadimah, gak ditulis. Ada. Seharusnya ini nanti kitab-kitab yang seperti ini versi Al-Ghazali, Al-Kaswatabin ini coba sampean muqabalah dengan kitab Ihya Ulumuddinnya di bab kitab Dzamil Hurur. Saya setiap murojaah ini mesti saya rujuk ke sana dan ternyata sebagian dari isi kitab ini itu sama persis dengan yang ada di Ihya. Sama persis yang ada di Ihya, cuma dalilnya itu enggak semua, paling dicuplek 1-2 ngotok. Tetapi untuk jembatani kalau ada redaksi yang salah itu rujuk langsung ke kitab induknya ya, kitab induknya. Itu. Ini kegiatan mentahqiq, menta'alik itu ya seperti itu. Nah, jadi merujuk kepada kitab aslinya atau misalnya kitabnya belum ada catatan kaki, maka kontribusi jenengan bersamaan dengan ngaji itu memberikan catatan kaki, entah misalnya Quran ini ada ayat Quran ini surah apa, ayat berapa, ada hadis ini marji'nya itu ke mana, Bukhari atau Muslim atau lam yujad. Ternyata memang ada beberapa kitab tidak ditemukan referensinya secara valid di beberapa kitab al-lughah yang musil dikasih dulu itu seperti adalah ta'lik, nanti bisa jadi ketika mengajar versi pakai ijri yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kiku fasal suci nerangaken man ing dalem wong ihtaro kang ketipu sapa man oleh ketipu bihasanatihi kelawan pira-pira kebagusane man. Ma'akil latiha ing dalem sertane kidhi hasanat wa kathrati sayyiatihi. Ihtaro wa kathrati sayyiatihi lan akehe pira-pira olone man. Pasal ini menjelaskan tentang orang yang dia itu tertipu dengan kebaikan-kebaikannya, padahal kebaikannya itu hanya sedikit, lebih banyak keburukannya, lebih banyak maksiate. Nah, akeh iki sing kaya ngene iki. Wa yaqrubulan parek minhum saking man niku mang. Man ini isinya ausoh ya, ini masih berkaitan dengan fasal sebelumnya, Usatul Mukminin. Apa hururu tawaifa ketipune pira-pira golongan, pira-pira pantan, golongan koma lahum iku tetep keduwene tawaif, taatun utawi pira-pira ketaatan, wa ma'asin lan pira-pira maksiat. Koyetnya illa anna ma'asiyahum kejaba temen setuhune pira-pira maksiate tawaif iku aksaru luwih akeh min taatihi. Aksaru min taatihi. Wa hum mutawi tawaif iku yatawaqqauna ayyarjuna iku yatawaqqauna padha ngarep-ngarep sapa tawaif al maghfirata ing pangapura. Wa yadhunnuna lan padha nyono sapa tawaif annakifata hasanatihim ing temen setuhune
piringan timbangane pira-pira kebagusane tawaif iku turajjihu ngungkuli apa kifatu hasanatihim aksara kelawan luwih akeh oleh ngungkuli mingki fatis sayiati saking timbangan pira-pira olone wong iku mang tawaif. Wa hadza utawi kiki zonnya tawaif tadi iku ghayatul jahli banget gobloke. Bahasane semono ae aja katok-katok engko aku kleru maca engko ya malah dadi malah di live nang Instagram viral ngono. Ustate maca katok dhewe tak orang ketok ngono. Wis banget gobloke ngono ae. Karena bahasa goyah itu adalah yang paling pucuk tertinggi. Kalau jahlun itu ya jahil yang sudah tinggi lah, istilahnya makomnya makom jahil tapi tinggi, paling tinggi. Goblok temen bahasanya. Jadi ada orang mukmin yang dia itu maksiat. Kemaksiatannya itu karena ia enggan mengakui bahwa ia itu sering melakukan maksiat. Padahal kebaikannya itu hanya bisa dihitung. Mereka mengharapkan pengampunan dari Allah dan mereka itu menganggap bahwa timbangan kebaikannya itu lebih berat, bisa mengungkuli, bisa melebihi timbangan kejelekannya besok di akhirat. Nah ini logika yang seperti ini, zon yang seperti ini adalah ghayatul jahli, adalah kebodohan yang paling akut. Fayura al-wahidu wa fi nuskhah al-qadimah fatara wa fil ihya juga fatara. Aku lebih suka fatara ya. Fatara mongko ningali sapa sira al-wahida ing wong suci. Ya tasarrufu halin nasrafakan sapa wahid oleh nasraf bidarohima kelawan pira-pira dirham ma'dudaten kang tertentu. Dirham iku mang minal halali saking dirham sing halal wal harami lan dirham sing haram kecampur. Wa yakulan ana apa ma perkara barang tanawalahu kang merkoleh sapa wahid ing ma bayane ma min amwalin nasi pira-pira bondone menungsa wa syubhati lan pira-pira bondo syubhat. Khobare iku at'afan tikel-tikel berlipat-lipat. Wa huwa utawi wahidku kaman kaya dene wong wa doa kang nyelahaken sapa man nyelahaken fikih fatil mizani ing dalem piringane timbangan. Ngerti piringane timbangannya? Kifah iku kalau neraca itu nggon duduke itu loh. Bagian kanan, kiri itu jenenge kifah. Asyrata darahima ing 10 pira-pira dirham. Wa doa lan nyelahaken sapa man fil kifati ing dalem piringan timbangan al-ukhra kang weneh nyelehaken alfan ing 1000. Tetapi wa aroda lan ngarepaken sapa wahid ngarepaken antamila ing yen to iso condong apa al-kifatu timbangane allati kang fiha kang ku tetep ing dalem allati al-asyratu tawi 10 dirham. Wa dzalika ta mungkono iradatul maili itu tadi iku ghayatul jahli banget goblok. Jadi logikanya itu seharusnya itu ia melihat ada seseorang yang itu mentasarufkan dirham yang dia punya, timbangannya itu dirham itu misalnya dia punya 1 juta. 1 juta itu sumbernya itu ya dari barang haram dan halal, campurlah. Sehingga apa yang biasa kita sebut dengan uang syubhat. Uang syubhat. Lah ini halal dengan haramnya itu mutasawin bainahuma, maka ini syubhat. Nah, yang penting kalau misalnya kita punya uang 1 juta dan itu ada yang kita ambil dari mencuri misalnya, tetapi ada yang diberi dari orang lain atau hasil kerja, campur dari siji tidak bisa dibedakan, maka ini butuh kehati-hatian untuk memisah. Tapi kalau bisa dibedakan atau mumayaz, ya disisih nih. Misalnya sampean menganggap bahwa bunga bank itu riba, ya, sampean menganggap bunga bank itu riba, maka kelebihannya sama sisihkan. Sementara tabungan sampean itu ya dipakai sebagaimana umumnya uang halal.
Tapi bunga bank disisihkan. Bunga bank disisihkan. Nah, itu kalau sampean menganggap bunga bank itu riba atau haram, ziyadahnya ziyadah riba. Itu kalau pakai logika kias. Kiasan ila riba, oke lah. Tapi kalau bunga bank itu dijadikan sebagai upah untuk para pegawai, maka logikanya tidak pakai kias. Karena itu ada wajihun aqwa, jatuhnya nanti istihsan. Itu menurut Imam Abu Hanifah boleh, bunga bank itu boleh. Sehingga masalah bunga bank itu khilafiyah. Sakarep lah. Yo lek srek yo boleh. Dalam artian boleh itu sampean ambil, lek ndak srek yo ya sudah, ikutkan sebagai barang haram. Lalu bagaimana ketika ada barang haram? Tasarrufnya bagaimana? Maka barang haram menurut Imam Syafi'i dan ulama jumhur, hukmuhu kal malid dha'i. Hukumnya sebagaimana harta yang tidak ada sahibnya atau tidak ada pemiliknya. Ka anak sahibul mali. Pada akhirnya bagaimana? Mal dha'i ini nanti kalau tidak ada pemiliknya, wilayah tasarrufnya dibebankan untuk masolihul muslimin. Yang pertama itu fuqara wal masakin. Fuqara masakin itu dikai barang-barang regetan istilahnya. Ya. Kalau zakat kan ngono kan. Zakat fitrah itu kan sebenarnya yang diberikan kan harta-harta kotor. Makanya zaman jangan punya visi misi jadi orang fakir ya. Dikai regetan. Ojo. Kalau di suatu daerah tidak ada fuqara wal masakin, diberikan untuk ditasarrufkan untuk masolihul muslimin. Masolihul muslimin itu tidak boleh untuk hak pribadi, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak. Misalnya digawe jalan, pembangunan jalan, dan lain-lain. Untuk jemuran, misalnya jemuran putra misalnya ya. Atau bangun lagi mabuna untuk putri misalnya. Iya lah duit 100 juta misalnya. 100 juta itu duit kotor misalnya. Mal doe misalnya. Tapi enggak ono. Enggak ono itu. Paling uang kotor paling ya 5.000, 10.000. Nah itu. Sehingga di sini nanti ada khilaf di dalam menyikapi harta yang kecampur bainal halal wal haram. Di Buhyatul Mustarsyidin itu ada keterangannya di bab muamalah, nanti bisa dicek ya. Menurut jumhur termasuk Imam Syafi'i itu tidak masalah, tidak perlu dipermasalahkan. Selama kecampurnya total dan tidak bisa dipisahkan, anggap saja seperti harta halal. Anggap saja seperti harta halal. Tapi menjauhinya atau tidak memakainya, ada dugaan kuat bahwa harta kita itu ada yang haram, maka lebih baik dipisahkan dalam arti tarkuhu aula. Tidak menggunakannya itu aula, lebih baik. Kecuali Imam Ghazali wa ashabuhu, kayak ini Imam Nawawi dan juga Said Abdullah bin Alawi bin Haddad. Itu tidak menganjurkan untuk dipakai. Sehingga ketika uang 1 juta itu makhlud halal wal haram, ya udah anggap saja seperti halnya amal doa. Sedekahna wis sudah disedekahkan aja. Tapi lek munggu sampean paling iman ya. Ya lek 10.000 ndak apa, tapi lek 1 juta, 5 juta iman. Ya itu terserah sampean, pokoknya pendapatnya enak. Hujah-hujahnya enak, tergantung sampean. Mau pilih yang mana? Itu. Tetapi yang paling kita ugemi seharusnya adalah kalau masalah konsumsi ya. Saran saya itu kalau untuk harta yang dijadikan sebagai konsumsi kita sehari-hari, itu pastikan harta itu harta halal. Karena ini nanti barang masuk, makanan masuk ke tubuh kita, otomatis nanti nyatu menjadi daging, darah dan seterusnya. Itu yang nanti mempengaruhi kita. Baik buruknya itu sesungguhnya ada faktor makanan yang masuk. Kalau itu hartanya halal, pikiran jernih, nerima ilmu gampang. Tapi barang-barangnya barang
ya barang ndak genah ngono, dimaem ngono. Diberi orang lain tetapi kita yakin bahwa orang lain itu ndak genah juga. Kalau untuk Imam Ghazali aja dipangan. Wah nang wong liya. Nang wong liya ben wong liya sing mangan. Nah itu. Nah. Lalu bagaimana ketika ini pokoknya mumpung bahas makanan, ini aku sensitif banget kalau masalah makanan. Lalu bagaimana ketika kita terlanjur memakan makanan yang haram? Kita yakini makanan yang haram. Solusi Imam Ghazali adalah adbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutkan barang yang jelek itu dengan barang yang baik. Dalam artian begini, kalau misalnya yang masuk itu barang haram, makanan yang haram, maka konsumsi makanan yang halal itu sebanyak-banyaknya. Kalau dia itu jarang puasa misalnya. Nah, kalau dia itu suka puasa, maka kafarohnya adalah dengan dia puasa, sehingga itu untuk menetralisir barang haram. Nah, itu. Lalu bagaimana ketika lisan atau ahwal kita yang itu sesungguhnya menyakiti orang lain atau sayyi buruk? Kafarohnya adalah kita tidak melakukan itu. Dalam artian puasa misalnya lisan itu sering hibah ngono ya. Kafarohnya menurut Imam Ghazali ya sukut. Aja kakek ngomong. Ning kamar meneng ae ngono, aja kakek ngomong. Nah, lek ning njaba ndak apa-apa. Ning njaba gibah-gibah, kafaroh piye? Kafaroh ya sukut. Sukute diakehno. Sukute diakehno. Faslun utawi kiku fasal fi hururiman ing dalam martelaaken ketipune wong yazunnu kang nyono sapa man oleh nyono anna ta'atahu ing temen setuhune taate man iku aksaru luwih akeh min ma'asihi ketimbang pira-pira maksiate man. Bab ini menjelaskan tentang tertipunya orang yang menyangka bahwa ketaatannya itu lebih banyak ketimbang maksiatnya, hampir sama dengan yang di atas. Wa idza amila ing dalam nalikane amal sapa man ngamal taatan ing ketaatan hafidhoha mongko bakal ngeling-eling sapa man ing taate wa tadalan milang-milang sapa man biha kelawan taate iku mangkal ladzi kaya dene wong yastaghfiru kang istighfar sapa alladzi bilisanihi kelawan lisane alladzi au yusabihu utawa tasbih sapa alladzi fil laili ing dalam waktu wengi wan nahari lan waktu rina. Masalan kelawan umpamane mi'ata marratin kelawan 100 ambalan au alfa marratin utawa 1000 kali. Tetapi sumayah tabu nuli keri-keri ngrasani sapa allazi al muslimina ing pira-pira muslim supaya merogoh hatine dhewe-dhewe ya. Wa yatakallamu itu takallama itu kalau atafnya itu harus fil mudhari juga. Yahtabu yastaghfiru yusabihu yatakallamu. Wa yatakallamu lan guneman sapa alladzi bima kelawan ucapan la yardo kang orang ridoni hu ing ma sapa Allah Gusti Allah tulan nahari ing dalem dawane rina. Wa yaltafitu lan condong sapa alladzi ilama maring perkara waroda. Ma ini perkara maksudnya ini hadis atau nas. Kalau ma waroda gandengane waroda ini mesti al-warid ini ya baina Al-Qur'an wal hadis. Wa yaltafitu lan condong sapa allazi ilama maring keterangan nas waroda kang tumeka pema fi fadli tasbih ing dalem mertelaaken fadilah tasbih. Tetapi wayafilu. Jadi banyak sekali wawu-wawu itu yang sebenarnya maknanya lakin. Karena mafhumnya mafhum mukhalafah. Berbanding terbalik dengan keterangan sebelumnya. Tapi wayafilu tetapi ini lali sapa allazi amma saking keterangan utawa nas waroda kang tumeka apa ma fi uqubatil muhtabina ing dalam mertelaaken siksane pira-pira wong kang ngrasani wal kadzabina lan pira-pira wong kang goro wan namamina lan pira-pira wong kang adu-adu wal munafiqina lan pira-pira wong kang munafik. Wadhalika utawi mengkono-mengkono mazkur minal ladzi yastaghfiru ila akhirih iku mahdul hururi susunannya aslinya al hururul mahdu. Nah, itu boleh dibalik idhofahnya iku mahdul hururi. Maknanya ya al hururul mahdu ketertipuan kang murni.
Jadi mahdunya dijadikan naat. Fahifdhu lisanihi mongko utawi ngrekso lisani alladzi anil ma'asi saking pira-pira maksiat iku akadu luweh den tauqiti min tasbihatihi tinimbang saking maca tasbih alladzi kemang. Kalau cetakan lama mufrad ya, min tasbihihi. Ini jamak. Di cetakan lama ditambahi fasubhana man saddana anha litanbihin. Fasubhana man saddana anha litanbih. Jadi ketika ada orang mukmin yang dia melakukan ketaatan, dieling-eling terus. Kang, aku mang mari sedekah Kang. Jumatan, aku mang nggawa kotakan Kang, tak selene ning master Kang. Aku luwega. Padahal sak mari iku ya wis ngrasani, ya wis mencaci maki koncone dilok-lokne. Berarti sampean sing ndak sedekah iku gak Abdul Kang ngono Kang. Si Abdulan aku Kang ngono. Iku lambemu iku. Atau istighfar. Ya Allah, aku nikmat iki mang istighfar ping 100 Kang. Tasbihku ping 100 ora kurang. Oh ya ora luwih. Salatku ajeg. Diceritakne terus diceritani. Padahal dia tidak tidak tahu atau lupa bahwa sungguhnya dia itu juga melakukan maksiat yang amat banyak. Nah, ini termasuk hurur. Ini termasuk orang yang tertipu. Sing ngrungokne itu batin. Kang, aku semari ngaji kaswat tabiin. Sampai niku termasuk minal hurur. Hisabe akeh sampean kok. Nah itu. Faslun fi bayanil mahrurina. Faslun utawi iku fasal suci fi bayanil mahrurina ing dalem mertelakaken pira-pira wong kang ketipu wa aqsami kulli sinfin lan pira-pira macam-macame setiap golongan. Jadi nanti di sini ada 4 kisem, 4 sinfun. Asinful ula, asinful awal itu menjelaskan tentang golongannya ulama, kemudian yang kedua golongannya ubat, kemudian yang ketiga golongannya golongannya arbabul amwal, dan yang terakhir golongannya orang-orang sufi. Orang-orang sufi. Nah, ini dirogohi iki ya sing ulama iki karena ini juga berkaitan dengan Mahat Ali kan fakih semua. Awas kalau sampai kena hurur kok ya. Asinful awalu utawi golongan kang pertama minal mahururina saking pira-pira kang ketipu iku al ulama'u pira-pira wong alim. Definisi ulama banyak sekali. Wal mahururuna utawi pira-pira mahrur minhum saking ulama iku firaqun pira-pira firqah. Ada 9, ada 11 firqah. Al firqatul ula utawi kiku firqah kang pertama. Pada dene mubtada ya bisa. Al firqatul ula utawi firqah kang pertama iku firqatun. Suci firqah minhum saking firaq. Lama ahkamat ing dalam semangsane ngukuhaken sapa firqah al uluma ing pira-pira ilmu asyariyata kang bangsa syara. Wal aqliyata kang bangsa logika, akal. Ta'ammaku mongko padha jeruk-jerukaken sapa firqah sing isine ulama itu mang ta'ammuk fiha ing dalam ulum syar'iyyah wal aqliyah wastahulu lan ngetungkulaken sapa firqah biha kelawan ulum asyar'iyyah wal aqliyah. Tetapi lagi dia sekadung ta'ammuk wastihul fil ilm tetapi wa'ahunal tetapi ini padha ngguraken sapa firqah tafakkudul jawarihi ing neliti pira-pira gawata awake firqah wa hifdzuha lan ngreksa jawarih alil ma'asi saking pira-pira maksiat wa ilzamaha lan netepaken jawarih atau ati yang pira-pira ketaatan. Dia lupa bahwa sungguhnya tubuhnya itu juga perlu ditempatkan di posisinya. Orang mau ngaji tok, teori tok, tapi tangan kalau sudah waktunya untuk sholat ya digawe takbir. Ya. Ora digawe mijeti handphone. Ora. Ku ilzamu to'ah. Aja diwale ilzamul ma'asi.
wa hifdzut apa namanya? Wa hifdzul ma'asi ora ngono. Fahtaru mongko dadi ketipu sapa firqah bi ilmihim kelawan ilmune firqah wa dzannulan nyono sapa firqah annahum ing temen setuhune firqah indallah ing dalam mungguhe Allah iku bi makanin ana ing dalam suci kedudukan wis makamku dhuwur Kang aku yo alim salat kuwi pokoke salat rukune tok sunah ora usah misale ngono wa annahum lam temen setuhune firqah iku qad balahu teman-teman tumeka sapa firqah minal ilmi saking ilmu tumeka mablahun ing suwiji nggon tumeka tau posisi la yu'adzibu kang ora kena nyiksa tidak sepantasnya menyiksa sapa Allah Gusti Allah taala mislahum ing padane firqah bal yakbalu balik nrimo sapa Allah alaihi mengatasi firqah wa yaqbalu lan nrimo sapa Allah fil khalqi ing dalam makhluke nrimo syafaatahum ing maringi syafaat ing makhluk wala yutalibuhum lan ora nuntut sapa Allah ing firqah bidunubihim kelawan dosa-dosane firqah wa khotoyah lan pira-pira kaluputane firqah wa hum utawi firqah minal ulama iki mang iku maghruruna padha ketipu kabeh ya mereka wis kadung dari pagi sampai malam buka kitab tok tapi enggak tahu salat enggak tahu apa sebab kancane enggak tahu nonggo. Enggak tahu nonggo. Ucapane ya cacuk-cacuk ngono kae. Ya. Iku padahal dia alim ngono, Basul Masail oke ngono, mesti menang dhewe ngono. Musahih juga misalnya. Enggak bukan musawir tok, bukan mubahis, tapi makamnya musahih. Nah, itu ngono. Makamnya musahih. Tapi kelakuannya, tapi biasanya begitu ya. Orang-orang Basul Masail di beberapa tempat, mereka Basul Masail mulai dari jam 8 malam sampai subuh. Tapi ora subuhan. Tapi ora subuhan. Subuhan itu kodok karo duhane. Subuh plus duha. Subha. Nah itu. Lah mereka menyangka atau mendoktrin sendiri mendaku bahwa sesungguhnya mereka orang-orang alim itu makomnya itu makom a'la. Umpamanya Ma'had Ali, makomnya makom Ali. Ya. Makomnya makom Ali, paling tinggi sendiri ya. Di bawahnya ya Ma'had Adi. Apa lawannya Ali kok, Pak? Adi berarti. Ngesore ya. Itu. Nah, sehingga logika yang seperti ini dogma atau zon yang seperti ini malah salah dalam arti Allah nanti akan menerima semua istighalnya fil ilm ta'amuknya fil fikih ta'amuknya fil ulum syar'iyyah padahal tidak demikian aja lali karo dosa-dosane ya fa innahu mongko temen setuhune firqah iku lawnadharu lamun to ningali sapa firqah ningali ini pakai bi'ainil basirati kelawan mata hati bukan bi'ainil zahira tapi bi'ainil basirah seandainya mereka itu melihat dengan mata hati alimu yang berbicara hatinya bukan mata zahirnya alimu mongko bakal ngerti sapa firqah yen annal ilma ing temen setuhune ilmu iku ana loro ilmani ada dua ilmu. Jadi ilmu binisbah ilal ainil basirah itu ada dua, ilmu muamalah wal mukasyafah. Tapi kalau ilmu binisbah ila ainil zahirah itu juga ada dua kalau menurut Imam Syafi'i ya ilmu fikih dan ilmu tib dan tergantung klasifikasi ulama lah. Siji ilmu muamalatin rupanya ilmu muamalah wa ilmu mukasyafah dan ilmu mukasyafah. Wa ilmu mukasyafati wa hadzal lafdzu ay wa ilmu mukasyafah sakitun fin nuskhah al-qadimah. Ka ono niki terusane wa ilmu mukasyafah, tapi langsung wa huwa. Wa huwa utawi ilmu mukasyafah iku al ilmu ngaweruhi billahi kelawan hakikate Allah taala wa bi sifati lan kelawan pira-pira sifate Allah. Wala budilan ora kena ora min ilmil muamalati saking ngaweruhi ilmu muamalah. Tujuane litatimma supaya sempurna apa al hikmatu hikmah al maksudatu kang den tuju. Wa ya utawi ilmu muamalah iku ala ilmu ngaweruhi
bima'rifatil halali kelawan ngaweruhine halal wal haram lan haram wa ma'rifati akhlaqin nasi lan ngaweruhi pira-pira akhlaki menungso al madmumati baik yang itu dicela wal mahmudati yang dipuji dan juga yang dipuji. Nah itu sehingga orang-orang fakih itu kalau mereka itu tidak diselimuti atau tidak tambahi dengan ilmu-ilmu akhlak, ilmu-ilmu batin, maka logika pikirnya hanya berputar pada logika zahir saja. Sehingga untuk mencari halal haramnya itu mudah dan amalnya itu milih yang kol-kol yang gampang. Itu biasanya penyakitnya orang-orang yang ahli fikih mulai. Ono halal karo haram, ya dipilih yang halal. Padahal kalau idza fikih idza gulibal halal wal haram, idza apa? Iya kayak kode ini. Idza sawa al halal wal haram gulibal haram. Biasanya ngono. Sing dipilih sing haram, tapi iki ndak diwalik ngono. Gulibal halal. Nah. Dan ini banyak sekali karena orang-orang yang pandai basul masail itu mereka secara hujah akan mencari dalil yang paling kuat. Biasanya tidak mikir halal harami atau ya pokoknya hujah dong. Tapi untuk amal orang-orang yang kiai-kiai kita itu kalau untuk amal itu yang paling ihtiyat. Al-akhdhu bil qaulil ahwat ya. Bolehlah misalnya dulu ada fatwa begini. Micin itu apa? Garam Ajinomoto. Hah? Micin ya. Ini jenenge micin ya. Ajinomoto. Apa bedanya micin sama garam ini? Hah? Beda ya? Iya, penyedap ini. Ya wes Ajinomoto. Karena dulu ada isu bahwa komposisinya itu ada zat babinya. Itu pakai teori manapun, pakai qaul-qaul yang muktabar dari kalangan mazhab Syafi'i, itu banyak yang mengatakan haram. Itu kan zamannya Gus Dur dulu. Nah, ini cerita dari Yai Azizi Hasbullah dulu pernah cerita ini. Tetapi beliau sendiri, Yai Azizi itu menghalalkan micin Ajinomoto itu karena secara hasil natijahnya itu tidak terdeteksi adanya zat enzim babi. Sehingga di teori fikih itu ada namanya istihlak, melebur. Sama kayak orang, sama kayak orang buang air besar di kali, di sungai. Air yang itu ditempati oke najis, tetapi ketika goet itu nanti sesuai dengan arusnya, ikut dengan arus, maka akan melebur sehingga nanti sampai sana itu gak ono asare. Itu istihlak. Prosesnya itu ada zat bantu yaitu zat babinya, tapi secara hasil natijahnya steril. Ini namanya istihlak. Nah, sehingga hukumnya itu ya halal, tetapi kalau untuk amalnya sebaiknya tidak usah mengkonsumsi itu, karena ya masih itu meragukan. Nah harusnya kita itu untuk amal itu yang paling baik, mengambil qaul yang paling baik, yang paling hati-hati. Tapi kalau untuk basul masail olehlah gontok-gontokan, tidak masalah. Siji halal, siji haram, siji jawa, siji makruh, itu tidak masalah. Wamisaluhum, misalnya ada kawin kontrak dari kubu putra itu menghalalkan adanya muhalil. Barangkali ada yang daftar sebagai jasa muhalil. Jasa muhalil. Tapi pihak putri mengharamkan. Itu kalau secara ilmu, secara hujjah. Tapi kalau secara amal tidak usah kawin kontrak. Misaluhum mutawi padanane firqah iku misalu tabibin. Padha karo dokter tobba kang nambani sapa tabib wa yarahu ing saliyane tabib ai al marid
Wa huwa hale utawi tabib iku alilun wong kang lara. Dokternya sendiri dia yang sakit. Qadirun kang kuwasa ala tibbi nafsihi ing atase ngobati awak dhewene tabib. Walam yaf'al tapi ora agawe, ora nglakoni sapa tabib. Wa hal yang fa'u ono lan ono to manfaat ya apa dawa obat bil wasfi kelawan den sifati tok. Hayhata, jawabane hayhata. Hayhata adoh banget apa naf'u dawa. Hayhata itu adalah isim fi'il ya. Isim fi'il madhi, ai bi makna ba'uda. Hayhata, hayhata. La yang fa'u ora manfaati apa dawa obat. Illa man kejaba wong syaribahu kang ngombe sapa man ing dawa ba'dal himyati ing dalam sakwuse basa Jawane himyah iku tarak. Ngerti tarak apa rasanya? Tarak itu nyirik. Ngerti nyirik kan? Enggak ngerti. Meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh dokter. Misalnya pantangan. Nah, pantangan. Orang gatel itu tidak boleh makan telur katanya. Tidak boleh makan daging, kalau orang ngono gatele tambah akeh. Justru itu makan telur malah ndang mari. Biasanya kan penyakit orang-orang pondok dulu kan gudikan itu. Itu kan pantangannya kan makan telur, justru itu sing enak-enak ya mamen. Malah iku ndang mari. Itu namanya himyah. Ninggal apa wae sing dilarang. Tarak atau pantangan. Wa ghafalu dan mereka itu lupa. Sapa firqah an qaulihi saking dawe Allah taala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qad aflaha teman-teman bejo sapa man wong zakkaha kang wis tazkiyah sapa man ing nafsu. Nyucikaken sapa man ing nafsune. Wa qad khaba lan teman-teman getun atau merugi sapa man wong dassaha kang ngotori sapa man ing nafsune. Walam yakul tetapi ini ora dawahaken sapa Allah. Rupane dawuh man ya'lamu tazkiyataha. Ay qad aflaha man ya'lamu tazkiyataha. Gak ngono. Teman-teman bejo sapa man wong ya'lamu kang ngerti sapa man tazkiyataha. Tazkiyah, tarbiyah itu tidak ada tasdidnya ya. Tazkiyataha ing nyucikaken nafsu. Wa ahmala lan menggurakan sapa man ilmaha ing ilmune tazkiyah wa allamaha lan mulangaken sapa man ing tazkiyah annas ing menungso wa huwa falulan lali sapa firqah an qauli saking dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam inna asyaddan nasi adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmi. Sebelumnya kalau di cetakan lama ada tambahan hadisnya. Sebelumnya ada hadis man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sadurunge inna asyadda itu ada hadis itu. Di Ihya juga ada. Inna asyaddan nasi teman setuhune sak banget-bangete menungso. Apane adzaban siksane. Yaumul kiamat ing dalam dina kiamat iku alimun wong kang alim. Alim disifati lam yang fa'hu kang ora manfaat ing alim sapa Allah kang ora manfaati ing alim sapa Allah Gusti Allah. Ora manfaati bi ilmihi kelawan ilmune Allah. Nah, iki ya. Banyak sekali di akhirat itu ya orang-orang alim tetapi dia ilmunya itu tidak manfaat. Memang disetting oleh Allah itu tidak manfaat ilmunya. Bukan karena irodahnya sendiri tapi ini memang kehendak Allah. Nah, kehendak Allah. Justru orang yang alim itu siksanya lebih berat ketimbang orang yang jahil. Karena dia sungguhnya tahu, oh iki barang haram tapi dilakoni. Lalu apakah ini masuk kategori man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin? Jawabannya, apakah orang yang dikehendaki Allah itu adalah orang yang faqih? Jawabannya iya. Lalu apakah bisa dibalik sebagai mafhum mukhalafah? Jawabannya tidak. Karena tidak semua hadis itu bisa di mafhum mukhalafah, ada syaratnya. Siji, qasdu tafhim. Dua, alla yu'ariduhu nasun akhar. Gak oleh, mafhum mukhalafah itu tidak boleh menyalahi nas yang lain. Bukan konteks usul fikih ya. Sehingga persyaratan mafhum mukhalafah cukup ketat. Makanya Imam Abu Hanifah itu mazhab Hanafi tidak menggunakan mafhum mukhalafah
Justru milih dalil lain yang itu melegitimasi qaul itu, bukan pakai mafhum mukhalafah. Gawe dalil lain aja. Itu. Wa ghairu dzalika utawi saliyane mengkono hadis iku kathirun akeh banget. Wa haula'il maghruruna na'udzubillahi minhum wa innama ghalaba 'alaihim hubbud dunya. Iki khobarin di wa haula'il maghruruna utawi mengkono wong-wong sing maghrur ketipu na'udzubillahi minhum, ini namanya jumlah i'tiradiyah atau jumlah mu'taridah, sifatnya doa. Na'udzu nuwun kabaruk sapa kita billahi ing Allah minhum saking haula'il maghrurun. Kalau haula'il maghrurun jadikan mubtada berarti innama, bukan tidak ada wawunya itu. Iku innama ghalaba. Tapi di teks yang lama itu haula'i maghrurun, enggak ono ale. Enggak ono ale. Kalau ada alnya tidak bisa ditarkib khobar karena isim yang mu'arraf dengan al jatuh setelah isim isyarah itu hanya bisa ditarkib menjadi 3. 1 na'at, 2 ataf bayan, 3 badal. Nah, selain itu tidak bisa, sehingga di Quran itu kalau ada ulaika itu tidak langsung al-muflihun, ada dhamir fasilnya, ulaika humul muflihun. Sehingga kalau ada dhamir fasilnya maka al-muflihun bisa jadi khobar. Kalau tidak ada fasilnya maka tidak bisa jadi khobar. Wa haula'i terserah sampean lah iki mau dadak khobar yang mana. Iku innama ghalaba angin pestine nglindihi alaihim ing atase maghrurun apa hubbud dunya, demen marang dunya. Wa hubbul akhirah. Iki ta'arud ini. Bahwa sungguhnya maghrur itu kalau hubbud dunya dan hubbul akhirah ya ndak maghrur. Kalau di cetakan lama iki bukan hubbud akhirah tapi wa hubbu anfusihim. Nah iki pas. Wa hubbu anfusihim lan demeni pira-pira nafsune maghrurun. Wa hubbur rahati. Wa fin nuskhal qadimah wa talabur rahah al ajilah. Wa hubbur rahati tolab atau hub sama sajalah. Lan demeni utawa nuprih kepenak etok al ajilah sing segera. Wa dhanulan nyono sapa haula ilmahrurun anna ilmu ing setuhune ilmune haula iku yunjihim bisa nyelametaken apa ilmu ing haula fil akhirat ing dalam akhirat min ghairi amalin tanpa ono amale. Padahal tidak bisa begitu. Kalau orang yang sudah hubud dunia, hatinya sudah terdoktrin dengan hal-hal duniawi dan juga sudah terikut dengan arusnya nafsu, nah, apalagi mencari keenaan saja di dunia, maka jangan harap ilmunya itu yunjihim fil akhirah, tidak bakalan. Justru ilmunya itu malah yang membahayakan mereka. Ilmunya menjadi hujjah alaihim, bukan hujjatan lahum, tapi hujjatan alaihim. Padha kaya Quran itu. Hamilul Quran itu, yo sing apal-apal yo, rungokno. Sing apal-apal, tapi sebenarnya bukan hamil itu bahasanya bukan untuk hafiz tok. Semua siapapun yang hidupnya itu bersama dengan Quran. Kok tidak hidupnya tidak sevisi misi dengan Quran, maka Quran ini akan menjadi hujjatan alaika, membawa doror. Tetapi kalau visi misinya sama dengan Quran, maka hujjatan laka, menjadi hujjah positif. Al-firqatu tsaniyatu. Al-firqatu tsaniyatu utawi kiku firqah yang nomor 2. Wa firqatun lan utawi firqah ukhra kang weneh iku ahkamu padha ngukuhaken sapa firqatun ukhra. Al ilma ing ilmu wal amal lan amal az-zahira kang zahir. Kalau golongan ini sudah grade-nya atasnya, tidak hanya istighol fil ulum tetapi amal juga, amal zahir. Wa taraku lan ninggal sapa firqatun ukhra al ma'asiyah ing pira-pira maksiat az-zahirata kang zahir. Dia juga
meninggalkan maksiat yang zahir. Tetapi ini hururnya. Wa ghafalu, tetapi padha lali sapa firqatun ukhra an qulubihim saking urusan pira-pira atine firqatun ukhra. Nah, iki atine ndak diopeni. Falam yamhu, mongko nuli ora nglebur, tambahan alif ya. Falam yamhu, ada alifnya. Jamak ya. Falam yamhu mongko nuli ora nglebur sapa firqatun ukhra minha saking qulubuhum, ndak bisa melebur asifati ing pira-pira sifat al-mazmumata kang den cela indallahi ing dalem mungguhe Allah. Kal kibri kaya dene sifat gumedhe, wariya ilang sifat riya, wal hasad ilang sifat hasud, wa talabir riyasat ilang nuprih kuwasa, pangkat, wal uluwi. Di sini wal ula, sepadha lah. Lan nuprih kaluhuran. Wa iradati sana ilang ngarepaken den puji-puji. Alal akroni ay bimakna minal akroni, saking pira-pira kanca pengen dipuji terus karo kancane. Wasyuraka ilan pira-pira mitra utawa kancane. Wa talabi syuhrati lan nuprih masyhur kemasyhuran fil biladi yang dalam pira-pira daerah, wal ibadi lan pira-pira komunitas orang-orang penghamba atau orang-orang yang ahli ibadah. Wadhalika utai mengkono-mengkono ghaflatu qulubihim iku hururun, tertipu. Nah, ini padahal dia sudah amal sesuai sebagaimana ilmunya, mereka sudah melakukan secara hati-hati, tetapi ternyata amal itu tidak didasari dengan hati yang tulus. Dia khidmah misalnya ya, khidmah itu mau golek SK misalnya. Kalau ada SK maka ada gaji. Dek lisane itu dia bilang, yes aku khidmah lillahi ta'ala. Pekerjaannya itu sudah sesuai dengan itu, tetapi hatinya tidak diresiki. Otomatis di situ pasti muncul efek-efeknya, asarnya mulai dari sifat sombong. Kalau tidak dihargai maka marah-marah. Kalau tidak dipuji maka marah-marah. Kalau tidak dia yang meng-ACC maka marah-marah misalnya. Nah aku itu sopo misalnya. Dia mempertanyakan posisinya padahal dia itu ada posisi di situ. Nah, iki rada angel iki. Nah. Sababuhu utawi sebabe hurur iku ghaflatuhum laline firqatun ukhra an qaulihi saking dawuhe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Rupane dawuh arya'u asyirkul asghar. Arya'u utawi riya iku asyirku syirik al asghuru kang paling cilik. Syirik yang terendah adalah riya. Karena dari riya ini nanti potensi muncul syirik-syirik selanjutnya. Wa qaulihi lan dawe Kanjeng Nabi rupane qaul al hasadu yaqulun hasanati kama taqulun narul hataba. Al hasadu tahu sifat hasud dan juga selainnya yang penting penyakit hati. Iku yaqulu bisa memakan, bisa merenggut apa hasud, bisa melebur. Ayamhu yakulu bimakna yamhu melebur apa hasud al hasanati yang pira-pira kebagusan. Kama takulu kaya oleh bakar apa anna rugni al hataba ing kayu. Semua sedekah, sholat, zakat, poso ternyata di hatinya ada sifat hasud satu saja, lebur sudah kebaikan itu. Indallah loh ya, indallah. Makanya ditaati ini rek. Nah, ini semuanya lagi. Padahal ini firqah tsaniyah, itu duduk firqah selanjutnya. Sudah kena roasting dulu. Nah, wa qaulihi lan dawuh Kanjeng Nabi, hubbul mali wasyarafi yumbitanin nifaq. Hubbul mali utawi demen marang bondo, wasyarafi lan kamulyan iku yumbitani. Bisa menumbuhkan apa mal wasyaraf, nyukolaken keduanya an-nifaq yang sifat kemunafikan fil qalbi dalam hati. Kama yumbitu kaya oleh nyukolaken apa alma'u banyu albaqla ing tumbuhan-tumbuhan, sayur-sayuran. Ila ghairi dzalika maring sakliyane mengkono-mengkono akwal minal akhbari saking pira-pira hadis. Jadi ini termasuk dawuhnya Imam Ghazali yang terkait dengan hati. Karena saya membaca beberapa karya-karya beliau termasuk di beberapa hal yang berkaitan dengan sufi.
Sofistik itu Imam Ghazali sangat menjaga betul tentang hati. Nah, kolbu itu sangat dijaga betul. Nah, karena dari hatilah ini nanti akan tumbuh banyak sifat-sifat bibit-bibit yang lain, bibit-bibit yang jelek-jelek. Kayak paling dhuwurnya, paling tinggi adalah syirik. Nah, paling tinggi adalah syirik. Wa ghafalu lan padha lali sapa firqatun ukhra an qaulihi saking dawuh Gusti Allah taala. Rupane dawuh illa man atallaha biqalbin salim. Ayat Asy-Syu'ara. Sadurunge apa sadurunge? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti yauma la yanfa'u malun wala banun. Anak dan harta itu tidak bisa memberikan manfaat sama sekali di akhirat. Jadi jangan terlalu membanggakan anak berlebihan, melampaui batas ya. Kalau nanti jenengan sudah jadi orang tua, anak itu tetap diopeni sesuai amanah, tetapi jangan terlalu digede-gede no. Karena nanti tidak menjadi nafik, tidak memberikan manfaat nanti di akhirat, kecuali ilaman kejaba wong ata kang sowan sapa man Allah ing kersane Allah. Oleh sowan dia dengan membawa biqalbin kelawan hati salimin yang bersih, suci, bersih resik. Sehingga lawannya qalbun salim apa? Lewis disebut qalbun salim, arek-arek putra itu mesti ngarahnya ke masjid. Masjid Qalbun Salim karena di sana banyak takjil. Dulu enggak tahu sekarang. Di Qalbin Salim itu lawannya adalah Qalbin Marid. Ya, ada di Al-Baqarah itu fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik dijelaskan yang Al-Baqarah awal itu. Karena orang-orang munafik itu ketika hatinya sakit kok tidak sesuai dengan kekarapannya malah tambah sakit, tambah dendam. Nah, faghafalu mongko padha lali sapa firqatun ukhra an qulubihim. Mereka lalai juga an qulubihim saking pira-pira hatine firqatun ukhra wastahulu lan ketungkol sapa firqatun ukhra bidawahirihim kelawan pira-pira njobone firqatun ukhra saja. Waman utawi wong la yusofi iku la yusofi orang bersihakan sapa man membersihkan qalbahu ing atine man ya la tasihu mongko ora sah apa taatuhu ketaate man secara sempurna wa yakun lan ana sapa man iku kamari den kaya dene wong kang lara zahara kang pertelo kang jelas bihi kelawan marid apa aljarbu penyakit apa gatel atau gudik jarbun itu gudikan arah lanang biyen dulu tadi. Kalau sekarang kayaknya enggak ya, pondok-pondok itu sudah bersih ya. Dulu mungkin pernah jarbanan jarbanan deh bosone sing luho-luho itu. Doktrin dulu kalau santri sudah terkena gudik maka ilmunya masuk. Kalau belum kena gudik ya kena dulu. Kalau perempuan itu penyakitnya kutu, tumonen. Makanya kalau sudah musimnya itu sudah gantian. Nah, gantian metani. Bahasa Jawa itu metani tumo, metani kutu. Panen. Kamaridin dhahara bihil jarbu fa'amarahu nuli merintah ing marid sapa atabibu dokter bitilai kelawan ngolesi. Basane blonyohi atau ngolesi. Basa Tulungagung ki blonyohi. Enggak tahu ngerti nek basa Malang ya apa. Mengolesi pakai salep maksudnya. Bitilai kelawan ngolesi bisalep.
Apa ta cara bahasa Indonesia salap iki apa? Bahasa Arab ya? Hah? Bahasa Arab salap iki apa? Salib. Ya sebagai salap ngono. Salap 88. Puyer, ujar arek wedok puyer ya. Ana sing krungu. Bitilai wa syurbi dawai. Perintah juga wa syurbi dawai lan ngombe obat. Fastahola mongko menyibukkan sapa marid bitilai kelawan ngolesi salep tok. Tetapi wataroka lan ninggal sapa marid syurba dawai ngombe obat. Dia hanya mengoleskan salep pada luka zahirnya saja, tetapi luka dalamnya tidak disembuhkan, tidak diobati. Fa'azala mongko ngilangi sapa marid maing marot atau dak penyakit bidhahirihi ing dalem jabone marid tok. Walam yuzil lan ora bisa ngilangi sapa marid maing penyakit dibatine ing dalem jerone marid. Tidak bisa, karena tidak diberantas dari akarnya. Sama seperti petani. Saya kan backgroundnya petani. Tukang ngarit. Jadi ketika rumput itu hanya dibubut itu apa sih misalnya? Diarit, dicabut, ya diarit. Diriti hanya pada wilayah permukaan saja, tetapi tidak dicabut sampai akarnya, ya nanti akan tumbuh lagi. Nanti akan tumbuh lagi rumput-rumput tetangga selanjutnya. Wa asluma utawi asale penyakit ala zahirihi ing atase maikis opo wae lah termasuk penyakit di dalamnya ala zahirihi kang tetep ing atase jabone marid iku mimma sumbernya adalah dari penyakit fi batini kang tetep ing dalam jerone marid. Fala yazalu mongko ora gingsir-gingsir atau masih senantiasa ada apa jarbuhu gudike marid iku yazdadu malah tambah apa jarbuhu abadan ing dalam salawasi mimma saking penyakit fi batini kang tetep ing dalam jerone marid. Takadalika mongko iku kaya mengkono-mengkono dak atau marot al khoba itu tapi pira-pira sifat Allah. Ida kanat ing dalam nalikane ana apa khaba'is iku kaminatan kasimpen fil qalbi ing dalam atine yadharu mongko pertelo atau jelas sekali nampak apa asare khobais alal jawari ing atasi pira-pira nggawa badan. Falauzala mongko lamono ilang apa ma penyakit atau apa wae fi batini kang tetep ing dalam jerone marid istaroha mongko dadi kepenak. Apa al-zahiru nggawa kang zahir. Nah, itu. Jadi kalau memberantas penyakit ya dari sampai akarnya. Kalau enggak sampai akarnya cuma diolesi obat luar, ya maka yang dalam juga nanti enggak kena atau enggak ada asarnya. Justru nanti akan malah tambah lagi. Itu. Terserah ini bagi siapapun yang mereka iktimat pada pengobatan yang tradisional ataupun pengobatan yang modern, yaitu dengan pil puyer wa akhwatuhu. Kalau tradisional dengan sayur-sayuran, dengan ya begitu, atau dengan wasilah obat Quran, itu malah tambah jos lagi. Air kayak begini nih, ini di Fatihah. Fatihah itu bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nanti malah asarnya itu ada. Saya kalau sakit itu begitu. Aku loh yo oleh kok tiru oleh ndak. Saya tuh orang yang termasuk orang yang ini menomorduakan obat pil akhwatuhu. Bisa konsumsi tapi ndak kepengen. Kalau belum secara tradisional atau secara Quran dulu, doa sih lah. Fatihahi ayat kursi gak mempan ya berarti ya obat solusinya. Obat gak mempan ya wis karek ngenteni. Allah alam bisawab. Nah itu.
Tapi saya coba banyak kali, ternyata tidak sampai saya ke dokter itu sudah sembuh. Ya gelem lek ini mau coba ya boleh, ndak ya ndak apa-apa. Kan itu tergantung prinsipnya masing-masing orang ya. Nah, makanya rumah sakit di Arab Saudi itu jarang sekali ada banyak pasien karena mereka lebih mengedepankan obat tradisional atau obat-obat yang sifatnya baru nanti mempan ke sana. Kalau Indonesia sebaliknya, Indonesia sebagai sakit pusing aja langsung rumah sakit UGD. Nah, penyakit gatal juga ke UGD, unit gatal darurat langsung. Nah itu sudah jam 5. Untuk mahasantri yang PKL, ya selamat PKL. Untuk yang tarbiyah kan biasanya nyeri-nyeri ya. Selamat menjalankan aktivitas PKL, tugas PKL. Sehingga yang PKL itu ya anggap aja izin langsung, enggak usah VA ya. Kakean sing VA. Nah itu. Untuk taklimnya nanti ya menyesuaikan dengan mualimnya masing-masing. Karena kondisinya masih PKL. Sampai kapan PKL ya? Sing tarbiyah jadinya? Hah? Oktober tanggal 10 Oktober 11 Oktober. Berapa bulan? 1 bulan. Iki Agustus, September, Oktober, 2 bulan. Hah? 2 bulan. Ya. Ya nanti tak khususnya nanti ya setorane sak marine PKL ae. Ribet online itu. Malah enggak tak semak lek online itu malah. Pokoknya ya nanti aja nunggu setelah PKL. Sampean kan sudah biasa ngodoni kan. Sekali duduk langsung 1 2 3 makro habis. Nah, sudah ahli ya. Ini ngoten mawon, saya ulangi terkait perizinan itu jenengan boleh izin kalau nanti akan dimaksimalkan lagi perizinan ketika sudah masuk jam taklim yang nanti ketika sudah taklim berlangsung. Kalau ini sifatnya ngajinya adalah ngaji untuk ngisi kekosongan, jadi bisa untuk yang tidak ada uzur, tidak ada hajat, baik itu hajatnya sifatnya maksa atau tidak, itu ya bisanya ngaji lah. Kalau bisa ngaji. Pulang aja suwe-suwe lek pulang. Kangen mae, kangen bapake aja suwe-suwe ya. Nanti malah ndak kesini lagi malah. Nah, 3 hari lah maksimal. Aja suwe-suwe ya. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim ini HP wis ada 4 ini sing izin. Hamidah, Yaul Umam, Azka, Mazia, absen kan. Rame kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.